Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams were as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. With a mechadabra or a betting pencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang anggaran biaya produksi. Apa sih anggaran biaya produksi itu? Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya pada produksi yang akan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk memproduksi atau menghasilkan barang jadi. Anggaran biaya produksi itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada anggaran bahan baku, lalu yang kedua ada anggaran tenaga kerja langsung, dan yang terakhir ada anggaran biaya overhead pabrik. Bahan baku yang dimana kegiatan utama perusahaan manufaktur yang merubah bahan baku yang diperoleh menjadi barang jadi, yang dimana setelah menentukan produksi barang jadi tersebut, perusahaan harus menghitung jumlah sekaligus biaya bahan baku yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi. Adapun anggaran bahan baku yang disusun oleh perusahaan pada dasarnya terdiri atas 2 jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran pemakaian bahan baku yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Dan yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku yang dimana anggaran tersebut menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Anggaran pemakaian bahan baku menyajikan informasi tentang kualitas dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk produksi bahan jadi. Informasi tentang barang jadi yang akan diproduksi dapat dilihat dari anggaran produksi. Sementara itu, jumlah kebutuhan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi dapat diperoleh perusahaan dengan mengalihkan tingkat produksi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadi. Standar tersebut menghentikan jumlah yang diproduksi untuk barang jadi. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal mengenai penyusunan anggaran pemakaian bahan baku. Contoh soalnya adalah PT Berkah Abadi Jaya yang didirikan pada tahun 2000 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan kemeja formal pria dengan merek CS76. Pada akhir bulan November 2007, manajemen PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk diproduksi kemeja CS76 pada bulan Desember 2008. Di bawah ini adalah anggaran produksi kemeja CS76 pada bulan Desember 2008. Pada baris pertama ada penjualan dalam unit, yaitu sebesar 2000 unit. Kemudian persediaan akhir barang jadi sebesar 500 unit. Kemudian jumlah barang jadi yang dibutuhkan adalah 2500, di mana hasil 2500 ini didapatkan dari 2000 ditambah dengan 500, hasilnya 2500. Kemudian di bawahnya ada persediaan awal barang jadi, yaitu kemudian di bawahnya lagi jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 2300. Hasil ini didapatkan dari 2500 dikurangi 200, hasilnya 2300. Adapun catatan tambahan
untuk anggaran pemakaian bahan baku PT Berkah Abadi Jaya yaitu sebagai berikut. 1 unit kemeja terdiri atas 2 meter kain katun dan 8 buah kancing. Harga kain katun per meternya adalah Rp40.000. Sedangkan harga 1 buah kancing adalah Rp1.500. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah menyusun format anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan Desember 2008 atau bulan yang akan dibuat anggarannya. 2. Memasukkan data tentang jumlah produksi barang jadi serta standar kebutuhan bahan baku kain dan kancing untuk 1 unit kemeja. Langkah 3. Menghitung jumlah kebutuhan bahan baku untuk setiap 1 kemeja dengan mengalihkan jumlah produksi barang jadi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadi. Langkah keempat, memasukkan informasi tentang harga bahan baku per unit untuk setiap bahan baku di baris harga bahan baku per unit. Langkah yang kelima, total biaya bahan baku diperoleh dengan mengalihkan jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dengan harga bahan bakunya. Kita beralih ke tabel. Jumlah produksi barang jadi PT Berkah Abadi Jaya yaitu sebesar 2.300. Di kolom kain, kemudian 2.300 di kolom kancing. Lalu standar kebutuhan bahan baku per unit adalah angka yang didapatkan dari berapa kain serta berapa kancing yang dibutuhkan untuk membuat 1 kemeja. Di sini PT Berkah Abadi Jaya membutuhkan kain sebanyak 2 meter serta 8 kancing. Kemudian jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi adalah hasil kali dari jumlah produksi barang jadi dikalikan standar kebutuhan bahan baku per unit. 2.300 dikalikan 2 yaitu 4.600. Hal yang sama juga dilakukan pada kolom kancing. 2.300 dikalikan 8 sebesar 18.400. Di poin keempat ada harga bahan baku per unit. Sesuai dengan informasi dari catatan PT Berkah Abadi Jaya, harga bahan baku per unit untuk kain yaitu sebesar Rp40.000. Kemudian untuk kancing sebesar 1.500. Kemudian total biaya bahan baku untuk produksi didapatkan dari jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dikalikan harga bahan baku per unit. Kita kalikan bersama. Untuk kain hasilnya adalah Rp184.000.
Mohon maaf, untuk kain hasilnya adalah 184 juta. Dan untuk kancing sebesar 27 juta 600 rupiah. Dari tabel yang kita buat ini, kita bisa menentukan total biaya bahan baku untuk produksi PT Berkah Abadijaya. Untuk membuat 2.300 kemeja, kita membutuhkan, untuk kain kita membutuhkan biaya sebesar 184 juta rupiah. Dan untuk bahan baku kancing sebesar 27 juta 600 rupiah. Nah, selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Dan mengapa anggaran pembelian bahan baku diperlukan? Itu karena dengan adanya anggaran pembelian bahan baku perusahaan dapat membeli bahan baku sesuai dengan yang direncanakan dan dibutuhkan, bahkan lebih efisien juga, dan juga memperlihatkan perkiraan harga bahan baku per unit dan total nilai pembelian bahan baku dalam satuan rupiah. Nah, jumlah bahan baku yang akan dibeli dapat diketahui setelah mempertimbangkan beberapa faktor, dan faktor yang pertama adalah jumlah bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Nah, info ini bisa didapatkan dari anggaran pemakaian bahan baku yang dijelaskan sebelumnya di anggaran pemakaian bahan baku. Nah, dan yang kedua yaitu jumlah bahan baku yang ingin disimpan di akhir periode atau persediaan akhir, dan kebijakan manajemen itu akan menentukan persediaan yang akan disimpan di periode akhir. Nah, yang ketiga yaitu jumlah bahan baku yang tersedia di awal periode atau persediaan awal. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang akan dijelaskan di tabel berikut atau video berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa tentang anggaran pembelian bahan baku, dan saya pun akan menjelaskan cara menentukan. Di sini ada contoh soal, saya akan baca soalnya. Setelah penyusutan anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi dilakukan, PT BAJ menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk bahan Januari 2008. Ini tabelnya. Keterangannya ada jumlah produksi barang jadi, ada standar kebutuhan bahan baku per unit, ada jumlah kebutuhan bahan baku produksi, harga bahan baku per unit, total biaya bahan baku. Ada dua item dan kancing. Nah, di bawah ini ada tabel jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir untuk Januari 2008. Keterangannya ada kain dan kancing. Ini 1 Januari, ini 3. Angka pertama kita membuat tabelnya. Di sini sudah mengerjakan semuanya. Angka pertama lihat harus membuat tabelnya dahulu. Ini tabelnya. Nah, di sini itu keterangannya ada jumlah kebutuhan produksi, persediaan akhir bahan baku, jumlah kebutuhan bahan baku, persediaan awal bahan baku, jumlah bahan baku beli, harga bahan baku per unit, total biaya. Kita pertama isi yang ini, bagaimana cara mengisi jumlah kebutuhan bahan baku produksi. Saya sudah mengisinya. Jumlah produksi barang jadi dikali standar kebutuhan. Nah, di tabel sebelumnya jumlah produksi barang jadi ada 2.300 kain dan 2.300 kancing dikali standar kebutuhan. Di tabel sebelumnya ada standar kebutuhan bahan baku yaitu 2
untuk kayu langsung kali lalu 2 inch tarik dan usianya. Lanjut masukkan ke tablet ini. Persediaan akhir bahan baku di sini ada 300 dari mana, yaitu tabel sebelumnya, yang dimana tabel sebelumnya itu ada tabel persediaan awal dan akhir barang. Ini tabel 31 Januari. Nah, jumlah kebutuhan bahan baku yaitu rumusnya jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi ditambah persediaan akhir bahan baku yaitu 4.600 ditambah 350 dan persediaan awal bahan baku 200 dan 400 dari mana. Ini tabel yang sebelumnya yaitu pada bulan 1 Januari, yaitu di tabel persediaan awal dan akhir bulan Januari. Dan jumlah bahan baku yang harus dibeli adalah rumusnya jumlah kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku, lagi jumlah kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku untuk 4.900 dikurangi 200 yaitu 4.300. Halo, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran tenaga kerja langsung. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja itu apa sih? Suatu produk tidak akan tercipta tanpa adanya suatu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan suatu elemen terpenting yang ada di dalam setiap perusahaan. Tenaga kerja pula merupakan daya kerja secara fisik maupun mental yang merupakan sumbangsi antar manusia untuk menghasilkan suatu produk atau jasa tertentu. Untuk perusahaan manufaktur, tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dibagi menjadi dua, yaitu ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi, sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan karyawan yang tidak terlibat langsung terhadap proses produksi perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja langsung akan dimasukkan ke biaya tenaga kerja langsung yang dikaitkan dengan biaya produksi, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung dimasukkan ke dalam biaya overhead produksi. Anggaran upah tenaga kerja langsung ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dinyatakan kepada para tenaga kerja langsung selama periode tertentu. Informasi-informasi yang diperlukan untuk penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa, misalnya pemotongan bahan baku, pencucian bahan baku, dan pengemasan barang jadi. Kedua, jumlah barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi. Informasi ini dapat diperoleh dari anggaran produksi. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang jadi atau disebut dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Yang keempat, perkiraan upah tenaga kerja langsung per jamnya. Ini saya akan menjelaskan contoh soal menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Berikut adalah soalnya. PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung tersebut. Berikut anggaran produksi kemeja CS76 bulan Januari 2008. Nah, di baris pertama ini ada penjualan per unit sebesar 2000 unit, ditambah persediaan akhir barang jadi 500 unit. Jumlah barang jadi yang dibutuhkannya 2.500 unit. 2.500 unit ini didapat dari 2.000 ditambah 500 hasilnya 2.500 unit. Dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 200, jumlah barang yang akan diproduksinya 2.300. Nah, ini hasil 2.300 didapat dari 2.500 dikurangi 200, hasilnya 2.300. Nah, sebagai catatan, PT Berkah Abadi Jaya produksi kemeja CS76 dilakukan oleh dua departemen. Yang pertama, Departemen Penjahitan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu kemeja pria adalah 6 menit. Honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jamnya sebesar Rp6.000. Yang kedua, ada Departemen Pengemasan. Diperlukan waktu selama 3 menit untuk mengemas satu baju pria
Honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jamnya sebesar Rp4.800. Langkahnya, di sini ada 6 langkah. Langkah yang pertama, menyusun format anggaran tenaga kerja langsung PT Berkah Abadi Jaya. Langkah yang kedua, memasukkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi ke dalam anggaran tenaga kerja langsung di 2 departemen yang ada. Untuk langkah yang ketiga, memasukkan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dan upah tenaga kerja langsung per jam untuk setiap departemen. Dan langkah yang keempat, jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang jadi diperoleh dengan mengalihkan jumlah produksi barang jadi dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Langkah yang kelima, biaya tenaga kerja langsung diperoleh dengan mengalihkan jumlah jam tenaga kerja langsung dengan upah per jamnya. Nah, langkah yang terakhir, menambahkan anggaran biaya tenaga kerja langsung, Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan untuk memperoleh biaya tenaga kerja langsung PT Berkah Abadi Jaya bulan Januari 2008. Langsung aja ya ke tabelnya. Di sini ada yang pertama Departemen Penjahitan. Di bawahnya jumlah produksi itu sebesar 2.300 unit. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,1 per jam didapat dari sesuai informasi PT Berkah Abadi Jaya. Nah, untuk jumlah jam tenaga kerja langsungnya 230, ini didapat dari hasil 2.300 dikali 0,1 hasilnya 230. Nah, untuk upah per jamnya sebesar Rp6.000. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan yaitu sebesar Rp1.380.000. Ini didapat dari 230 dikali Rp6.000 hasilnya Rp1.380.000. Nah, di yang selanjutnya ada Departemen Pengemasan. Di bawahnya jumlah produksinya sama 2.300 unit. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya 0,05 per jam. Ini sama didapat dari informasi PT Berkah Abadi Jaya. Untuk jumlah jam tenaga kerja langsungnya 115. Ini hasilnya didapat dari 2.300 dikali 0,05 hasilnya 115. Untuk upah per jamnya Rp4.800. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan ini Rp552.000 didapat dari hasil 115 dikali Rp4.800 hasilnya Rp552.000. Untuk total biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar Rp1.932.000. Ini didapat dari hasil didapat dari hasil Rp1.380.000 ditambah Rp552.000 hasilnya Rp1.932.000. Nah, ini tabel yang kita buat bisa menentukan total biaya tenaga kerja langsung di PT Berkah Abadi Jaya. Nah, teman-teman, aku di sini mau ngejelasin tentang anggaran biaya overhead produksi. Perusahaan manufaktur memiliki 3 komponen biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada biaya overhead produksi. Apa sih biaya overhead produksi itu? Biaya overhead produksi adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang termasuk dalam biaya overhead produksi, yang pertama ada bahan baku tidak langsung, yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yang ketiga ada honor tugas pengawas, yang keempat ada biaya listrik, yang kelima ada biaya utilitas, dan juga yang lainnya ya guys. Berdasarkan perilaku biaya overhead produksi dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada biaya variabel atau disebut juga variable cost. Apa sih biaya variabel? Biaya variabel itu, biaya variabel adalah biaya yang nilai keseluruhannya berubah-ubah dan perubahan yang terjadi adalah pada cost object. Apa sih cost object itu? Cost object adalah unit produksi, departemen atau aktivitas di mana biaya dihitung dan dikumpulkan. Yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang nilai keseluruhannya tidak berubah-ubah seiring dengan perubahan pada cost object sampai relevan range tertentu. Relevan range dalam konteks perusahaan manufaktur adalah kapasitas produksi. Yang ketiga ada biaya semi variabel yang biasa kita sebut sebagai semi variable cost. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya semi variabel itu memiliki keduanya. Contohnya adalah biaya listrik. Jadi semakin besar kWh atau kilowatt hour,
semakin besar juga biaya listrik yang harus dibayar. Ketika menyusun anggaran biaya overhead, perusahaan harus dapat menentukan hal-hal 5 komponen ini gitu. Yang pertama ada jumlah produksi barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi dalam suatu periode anggaran. Yang kedua ada biaya overhead tetap yang dianggarkan oleh perusahaan. Misalnya biaya sewa mesin, biaya bahan baku, biaya bahan baku langsung, biaya gaji tenaga kerja tidak langsung, gitu ya. Oke teman-teman, di sini saya akan memberi contoh cara menghitung biaya overhead. Di sini adalah contoh soal untuk overhead kita berabadi. Di sini angka pertama adalah kita harus membuat tabel seperti ini. Lalu kita nanti akan masukkan biaya-biaya ini ke sini. Angka pertama adalah kita akan menghitung biaya gaji supervisor. Jadi kita lihat gaji supervisornya adalah 4 juta per bulan. 4 juta di sini berarti termasuk ke overhead total. Dilihat dialokasikan secara merata ke departemen penjahitan dan departemen pengemasan. Secara merata ya, berarti di sini kita 4 jutanya dibagi 2. Hasilnya adalah 2 juta. Kita masukkan ke sini ke fixed ya, karena dia overhead stop. Satu lagi ke departemen karena tidak ada overhead variabelnya, maka kita kosongkan. Lalu kita totalkan di sini. Oke, yang kedua kita akan memasukkan biaya perawatan mesin. Sini biaya perawatan mesinnya 2 juta per bulan. Dialokasikan berdasarkan jumlah mesin di masing-masing departemen. Di sini jumlah mesinnya untuk departemen penjahitan 5, departemen pengemasan 15. Kita hitung. Per 20. 20-nya dari mana? Yaitu dari 5 ditambah 15 dari departemen pengemasan. Dikali yang tadi per bulan. Maka ini adalah 500 untuk departemen pengemasan. Itu 15 per jumlah semua mesin dikali maka hasilnya adalah masukkan ke yang tetap. Penjahitan 500 dan pengemasan karena tadi di soalnya ada biaya variabelnya, maka kita hitung biaya variabelnya yang 1.000 dikali jam mesin yang penjahitan dan pengemasan. Oke, 1 juta
1000 kita kalikan jam penjahitan yaitu 1500 jam, maka totalnya adalah 1.500.000. Untuk masak 1000 kali jam, ini 2000 k, ini adalah 1000. Kita masukkan ke yang variabel. Di sini 1.500.000 yang pengemasan, maka dikatakan jadi dan jadi langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung biaya sewa pabrik. Di sini biaya sewa pabriknya adalah 6 juta per bulan, dialokasikan berdasarkan luas bangunan yang dipakai. Kita lihat di sini luas bangunan untuk penyimpanan dan pengemasan. Cara menghitungnya adalah untuk pemeriksaan dulu. Seribu di per 3000. 3000 ini adalah jumlah seluruhnya ya, yang 1000 ditambah 2000 dikali sewanya adalah 6 juta per bulan. Maka hasilnya adalah dimasukkan ke yang tepat. Karena tidak ada yang variabel, kita langsung katakan saja. Biaya untuk kita akan maksudnya kita akan menghitung biaya listrik. Untuk menghitung biaya listrik tetap, di sini kita lihat 4 juta dialokasikan 60% untuk departemen penjahitan dan 40% ke departemen pengemasan. Cara menghitungnya adalah untuk kita tinggal kalikan 60% dengan sorry maka 60 kali 60% hari per juta adalah 2.400.000. Dan untuk departemen pengemasan 60
40% dikali lebih kasih masukkan ke sini. Ini adalah karena ada biaya variabelnya, maka kita kembali. Ini kita lihat variabel yang listrik adalah 3.000 per jam untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Waktu pemakaian mesinnya adalah 1.500, penjahitan 2.000 pengemasan. Dikali jumlah waktu ini kali maka hasilnya adalah kita masukkan ke dalam dan di sini karena kita masuk sini selanjutnya kita akan menghitung biaya asuransi pegawai. Ini biaya asuransi pegawainya dengan yang dikasihkan ke dua departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung per departemen. Kita lihat di sini biaya tenaga kerja langsungnya departemen penjahitan 1.380.000, pengemasan 550.000. Nah, hitungnya adalah per asuransi semuanya itu dikali biaya per bulan ini dibulatkan ya, lalu untuk kalau ada yang nanya ini hasil ini dari mana, yaitu ini ditambah ini ya, ini jumlah asuransi semuanya. Ini dan hasilnya adalah kita masukkan ini tetap ya.
terakhir udah semua, lalu kita totalkan. Fishnets, now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is your past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream. Untuk koperasi semuanya jadi 30. Overhead untuk departemen pengemasan ini, untuk penjelasan ini dan koperasinya. Terima kasih. Anggaran biaya produksi. Sekarang kita akan membahas tentang anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi pada dasarnya hanyalah untuk menampung seluruh perkiraan biaya produksi yang sudah ditentukan dan telah dihitung dalam anggaran pemakaian bahan baku, anggaran pemakaian tenaga kerja langsung, dan anggaran pemakaian biaya overhead produksinya. Anggaran biaya produksi, pengertiannya menurut Mulyadi tahun 2000 ayat 14 menyatakan anggaran biaya produksi adalah rencana biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi siap untuk dijual. Menurut Al-Liminsyah 2003 ayat 242, anggaran biaya produksi atau manufacturing budget adalah rencana biaya produksi yang terjadi selama satu periode tertentu di masa yang akan datang. Satu periode dalam penyusunan anggaran umumnya adalah 1 tahun. Anggaran tahun dapat disusun dengan teknik anggaran kontinu atau anggaran perpetual, yaitu anggaran yang terinci menjadi anggaran bulanan atau 12 bulan, di mana anggaran di setiap bulan yang bersangkutan dan saldo pada akhir bulan tersebut. Jadi menurut perusahaan beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran biaya produksi sangat penting gunanya untuk menentukan dan mengetahui jumlah output agar perusahaan memiliki keunggulan daya saing. Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah kemampuan dalam meningkatkan laba dan mengendalikan biaya-biaya lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 dan langkah 4. Penyusunan anggaran pemakaian bahan baku. Buat tabelnya ya. Di sini ada PT Berkah Abadi Jaya atau BAJ yang didirikan pada tahun 2000, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan kemeja formal pria dengan merek CS76 pada akhir bulan November 2007. Manajemen PT BAJ hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi kemeja CS76 untuk bulan Januari 2008. Nah, di bawah ini adalah anggaran produksi kemeja CS76 untuk bulan Januari 2008. Nah, anggaran produksi di sini ada PT Berkah Abadi Jaya tabelnya untuk bulan Januari 2008, nama produk kemeja CS76. Nah, di sini kita tabel di sini bilangin dulu penjualan unitnya ada 2000, ditambah persediaan akhir barang jadi 500, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 2500, dikurangi persediaan awal barang jadi 200, jumlah barang jadi yang akan diproduksi 2300. Nah, adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat satu unit kemeja adalah 2M kain katun dan 82 kancing. Harga kain katun per meternya adalah 40.000, sedangkan harga satu buah kancing adalah 1.500. Nah, di sini di pinggir ini nanti ada langkah 1, menyusun format anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan Januari 2008 seperti format di pinggir ini ya. PT Berkah Abadi Jaya di tabelnya anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2008. Di sini ada 2 tabel ke kanan dan 5 tabel ke bawah. Di sini ada kain dan kancing tabel kanannya. Ada ke bawahnya ada jumlah produksi barang jadi, standar kebutuhan bahan baku per unit, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, harga bahan baku per unit, dan total biaya bahan baku untuk produksi.
Jumlah produksi barang jadi diperoleh dari jumlah barang jadi yang akan diproduksi yang terdapat dalam anggaran produksi. Standar kebutuhan bahan baku per unit diperoleh dari standar yang berlaku di perusahaan untuk memproduksi per unit barang jadi. Harga kebutuhan baku berasal dari harga yang akan dibebankan oleh pemasok. Total biaya bahan baku untuk diproduksi diperoleh dengan mengalihkan jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dengan harganya bahan baku per unit. Nah, di sini langkah kedua ya, di pinggir ini memasukkan data tentang jumlah produksi barang serta standar kebutuhan bahan baku kain dan kancing untuk satu unit kemeja. Nah, tabelnya sama, cuman di sini jumlah produksi barang jadinya di kain 2.300 dan di kancing 2.300 juga. 2.300 ini tadi ada di ini jumlah barang jadi yang akan diproduksinya 2.300 totalnya. Dan standar kebutuhan bahan baku per unitnya kain cuma butuh 2 dan kancing cuma butuh 8. Ya, menghitung jumlah kebutuhan bahan baku untuk satu kemeja CS36 dengan mengalihkan jumlah produksi barang jadi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadinya. Nah, jumlah kebutuhan bahan baku kain kan di sini jumlah produksi barang jadinya kain 2.300 ya. Nah, dikali dengan standar kebutuhan bahan baku per unitnya 2 meter. Jadi 2.300 unit dikali 2 meter sama dengan 4.600 meter. Nah, jadi di jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksinya adalah 4.600 meter. Nah, untuk jumlah kebutuhan bahan baku kancing sama juga totalnya 2.300 total kancingnya dikali dengan standar kebutuhan bahan baku per unit kancingnya 8 buah, jadi totalnya 18.400 buah kancing. Nah, jadi jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi kancing adalah 18.400 buah per kancing. Memasukkan informasi tentang harga bahan baku per unit untuk setiap bahan baku di baris atau harga bahan baku per unitnya. Di sini harga bahan baku per unitnya masih kosong. Nah, diisinya dengan kain 40.000 1 meternya per meternya dan kancing per buahnya cuma 1.500. Nah, angka kelimanya total biaya bahan baku diperoleh dengan mengalihkan jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi dengan harga bahan bakunya. Nah, cari total biaya bahan baku untuk produksi di sini dengan cara jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksinya kan totalnya 4.600. Nah, dikali dengan harga bahan baku per unitnya 40.000. Jadi total biaya bahan baku untuk produksi kain adalah 184 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk kancing jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksinya adalah 18.400. Nah, harga bahan baku per unitnya kancing adalah 1.500. Nah, total biaya bahan baku untuk biaya produksi kancing adalah 20 juta 7.600.000 rupiah. Nah, di sini ada harga pokok produksi ya, atau HPP. Setelah anggaran biaya produksi disusun, harga pokok untuk memproduksi setiap unit produk atau harga pokok produksi dapat ditentukan dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah produksi yang dianggarkan. Untuk PT Berkah Barijaya, total biaya produksi adalah 247.922.000 dan jumlah produksi yang dianggarkan adalah 2.300 unit. Jadi harga pokok produksi setiap unit produk adalah 247.922.000 atau 2.300 per unit. Ya, jadi sama dengan per unitnya 107.792.17 rupiah. Terima kasih.